Ya elah, pada kemana sih ini anak-anak yang piket? Gue tuh kesel giliran piket sendirian mulu. Iya maaf, sampai lupa kenalan. Hehe. Kenalin, nama gue Aldo Rizaldi. Teman-teman gue manggil gue Aldo Kribo. Karena rambut gue halus banget, bos. Tapi bohong. Hari ini adalah kesekian kalinya gue piket sendirian. Temen gue selalu aja cabut gitu aja. Tanpa beban dan rasa bersalah. Gue tuh kesel apa-apa harus sendiri. Tapi ada satu hal yang gue suka lakuin ketika sendiri. Hehehe, you know lah, kelakuan bocil yang baru aja jadi remaja bau kencur kayak gue gini. Yap, nonton box. Jangan keras-keras, malu kalau didengar orang. Oke, tiket udah kelar. Wait, mana nih part nontonnya? Gue jadi inget hal memalukan dalam hidup gue. Bahkan sampai sekarang gak bakalan bisa gue lupain. Asli aib banget. Apaan nih? Hah? Ini kan HP gue yang dulu. Pas banget nih. Semua kenangan gue sama nih HP pelan-pelan merasuki pikiran gue. Dari gimana awalnya gue speak deketin kakak kelas yang cantik, sampai akhirnya gue harus mundur teratur kalau ternyata dia udah punya cowok. Tapi it's okay lah. Ya toh itu paling cinta monyet. Gue yang cinta, gue juga yang monyet. Apaan sih, Gir? Garing banget. Oke, kembali ke topik utama. Jadi, dulu pas SMP tuh lagi fase dimana anak-anak sumeran gue lagi pada puber. Punya bulu kaki suprit, sama kumis tipis aja, sombongnya minta ampun. Apalagi abis sunat, katanya suara makin gede. Dan badan jadi tinggian gitu. Rasanya pengen tahu ini itu deh kalau fase puber. Bahkan, rasa ketertarikan ke lawan jenis itu gak cukup. Kayak ada yang ganjel gitu di pikiran. Sampai gue mikir, dari mana gue dilahirin? Gimana caranya kedua orang tua gue buat lahirin gue? Apa itu menstruasi? Gila, asli gila. Kalau dipikir pendidikan mengenai hal begitu di sini masih tabu. Alhasil teman-teman gue pada nonton itu di HP. Ada yang suka nonton keramaian di kelas, apalagi pas pelajaran kosong, tanpa rasa risih. Ada juga yang kayak gue memilih untuk gak ikutan karena menjaga gengsi. Bahkan minta aja gue gak mau. Ya mending cari sendiri, terus tonton sendiri. Siang balik ke sekolah, gue cepet-cepet ke kamar. Maklum, udah gak sabar bos. Oh iya, kebetulan kamar gue ada di lantai 2, jadi gue harus lewat tangga dulu gitu. Nah, tapi begonya, gue gerasak-gerusuk naiknya. Jadi bikin nyokap gue ngomel dari dapur. Aldo, pulang asal nyelonong gak pakai salam. Nyokap gue tuh teriak dari bawah. Iya ma, maaf. Tanpa basa-basi, gue nyalain HP tuh. Gue masuk ke browser, gue ketik judul yang agak sedikit nakal, dan boom. Video dengan kualitas 3GP keluar dengan banyak. Nah, biar aman, gak lupa headset kesayangan gue pasang di telinga kanan dan kiri. And it's showtime. Gue sampai meremelek gak karuan. Dan gawatnya ketika gue gak sengaja nengok ke belakang, Gir, asli bego, lupa gue tutup tuh pintu. Dan lu tahu gak, tiba-tiba pintu terbuka dan nyokap gue masuk tanpa ketuk pintu. Sampai-sampai gue bengong, badan kaku, gak bisa apa-apa, berasa jadi patung. Nyokap gak bergeming sama sekali. Terus, dia keluar dari kamar gue dan membanting pintu. Keluar! Sampai gue sadar, ternyata headset gue kagak kecolok dan suaranya kenceng banget. Mampus, gue mampus. Mau ditaruh di mana nih muka? Apalagi nyokap gue guru. Shit. Oke, tenang Aldo, tenang. Gue berusaha menghela nafas cukup dalam dan berusaha berpikir jernih. Pas makan malam gue gak turun ke bawah. Karena takut dan malu kalau nyokap gue ceritain hal buruk ini ke bokap. Terus gue dengar suara ketukan pintu. Adek gue manggil nama gue, nyuruh gue makan. Kak Aldo, buruan turun, udah ditungguin mama sama papa loh. Ntar makanannya keburu dingin. Oke, gue laki-laki, gue harus bertanggung jawab sama apa yang gue lakuin. Setiap suapan yang gue makan rasanya hambar. Gue cuma bisa nunduk, meskipun sesekali curi-curi pandang liatin nyokap.
nyokap gue udah cerita ke bokap belum ya? Itu yang ada di dalam pikiran gue. Dan ternyata, makan malam berjalan lancar tanpa ada tekanan ataupun pertanyaan-pertanyaan aneh. Phew, lega deh akhirnya gak terjadi apa-apa. Meskipun kalau dipikir-pikir aneh juga sih. Nyokap dan adik gue udah pergi dari meja. Dan gue balik lagi di kamar, rebahan, berharap nyokap gue bener-bener gak sadar apa yang gue lakuin. Dan bener aja. Bokap gue masuk ke kamar. What? Ada apaan nih? Perasaan tadi aman-aman aja. Dia langsung deketin gue dan ngerangkul gue layaknya sobat. Ya, meskipun rasanya kayak diintimidasi gitu, bokap memulai pembicaraan. Dia nanyain apa yang diceritain nyokap gue itu bener apa enggak. Dengan berat hati dan penuh penyesalan, gue jawab iya. Gue akui, gue salah. Gue takut bokap gue marah besar. Tapi ternyata kebalikannya. Dia ngasih tahu ke gue, apa yang gue lakuin itu normal. Meskipun dengan cara yang salah. Tapi bokap gue gak akan diem aja atas apa yang gue lakuin. Dia memberi masukan yang banyak. Dari pentingnya menjaga pergaulan, memperkuat iman dengan beribadah, sampai jangan menyia-nyiakan waktu luang untuk hal yang berpotensi menimbulkan perilaku negatif. Sekarang gue sadar akan kesalahan gue. Semenjak itu pelan-pelan gue berubah dan melaksanakan apa yang disarankan oleh bokap gue. Terima kasih mah, terima kasih pah. Gue harap lu gak ngalamin kejadian seperti gue. Kalau lu punya cerita menarik dan pengen dibuatin animasi kayak gini, lu bisa kirim ke email di bawah ini.